Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari atau kajian hadis kita masih dalam kitab Sahih Bukhari. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang keempat yang masih berkaitan dengan badul wahyi, bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Agama wahyu, agama samawi yang bukan agama akal atau agama perasaan. Maka semua ibadah yang ada dalam Islam itu bersumber kepada Al-Qur'an dan kepada Al-Hadis. Maka sepantasnya kita mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari Al-Hadis, supaya apa yang kita kerjakan dalam ibadah sehari-hari akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi wa qala fi hadithihi bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama' farfa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard far'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur fahamiyal wahyu wa tataba'a tabahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Salih tabahu Hulal bin Raddad an Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang keempat menjelaskan kepada kita yang pertama bahwasanya para perawinya Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Syihab Al-Faqih Az-Zuhri. Dan dia lahir pada tahun 52 Hijriah dan wafat pada tahun 124 Hijriah. Dan lahir di kota Madinah dan wafat juga di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan para ulama sependapat atau bersepakat tentang keutamaan mungkinnya hafalan Ibnu Syihab. Makanya Sahih Bukhari ini menjadi kitab yang paling benar, yang paling sahih setelah Al-Quran, karena diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, orang-orang yang udul. Di antaranya adalah Ibnu Syihab ini Az-Zuhri Al-Faqih,
yaitu yang faqih dalam ilmu agama. Yang kedua adalah wa akhbaroni Abu Salamah, dan mengabarkan kepadaku Abu Salamah. Siapa itu Abu Salamah? Abu Salamah ialah yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, lahir pada tahun 22 Hijriah dan wafat pada tahun 94 Hijriah. Umur beliau kurang lebih 72 tahun. Dan Abu Salamah ini adalah anaknya dari Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat ahadul mubasyyirin bil jannah, orang-orang atau sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Abdurrahman ibn Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf memiliki anak namanya Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Para ulama mengatakan di antara keutamaan atau di antara fadilah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah beliau di antara fuqahaul Madinah di Sab'ah, ahli fikih Madinah yang 7. Jadi di Madinah ketika itu pada satu zaman ada ahli fikih sebanyak 7 orang. Yang pertama adalah Sa'id bin Musayyib, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Ubaidillah bin Atabah bin Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Urwah bin Zubair, yang terakhir adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dan dia merupakan orang yang banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat-sahabat yang muda. Contohnya di antaranya Anas bin Malik, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah Anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Siapa Jabir bin Abdullah Al-Ansari? Ini seorang sahabat Al-Ansar. Karena sahabat terbagi dua. Yang pertama adalah Al-Muhajirin, yang ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, sahabat yang menerima kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Al-Ansar, orang yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolong para sahabatnya. Dan Jabir bin Abdullah di antara sahabat Al-Ansari, yaitu orang-orang ahli Madinah, penduduk Madinah asli. Beliau lahir pada tahun 16 Qoblal Hijrah, sebelum hijrah, dan wafat pada tahun 78 Hijriah, dan umur beliau 94 tahun. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Dan Jabir bin Abdullah ini berbicara atau meriwayatkan hadis tentang terputusnya wahyu, tentang terputusnya Al-Qur'an. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun kepadanya surat Al-Alaq, yang dimana turun di Gua Hira, terputus wahyu beberapa hari, beberapa waktu. Para ulama ada yang mengatakan terputus wahyu selama 3 tahun. Ada yang mengatakan selama 2 tahun. Ada yang mengatakan selama 2 tahun setengah. Ada yang mengatakan 12 hari. Ada yang mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Intinya wahyu terputus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadikan kegelisahan kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi sedih. Bagaimana tidak, yang awalnya datang seorang malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunkannya wahyu kepada beliau, tapi secara tiba-tiba menghilang. Maka ini para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah kejadian kenapa wahyu ini terputus. Yang pertama hikmahnya adalah ayyadhabar raw, agar rasa takut dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hilang perlahan-lahan. Karena kan ketika di hadis yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat malaikat Jibril dan didekap oleh malaikat Jibril,
beliau merasa ketakutan. Nah, untuk menyembuhkan rasa takut ini, maka berhentilah wahyu sejenak. Ini di antara hikmahnya untuk menghilangkan rasa takut dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah at-tashwiq, agar tumbuh rasa rindu kepada Jibril alaihi salam. Ya. Karena ketika seseorang tidak berjumpa dengan yang dia cintainya, hanya beberapa hari saja dia akan merasa rindu, apalagi berhari-hari. Maka tumbuhlah rasa rindu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyu itu. Yang ketiga adalah ibtilaul mu'minin, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena kan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kepada penduduk Mekah untuk masuk ke dalam Islam. Apakah benar iman mereka atau tidak? Maka ada sebagian orang-orang Quraisy yang mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, mana setanmu yang datang kepadamu sekarang nggak datang lagi? Ya. Mereka mengolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya malaikat Jibril adalah syaitan. Ya. Dan ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, benar atau tidak keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau kita bayangkan di Mekah itu ketika itu dalam keadaan jahiliyah, orang-orang jauh dari Islam, jauh dari agama yang benar, jauh dari agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, menyembah berhala, riba, zina dan semuanya dilakukan oleh bangsa Arab zaman jahiliyah ketika itu. Maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kembali umat kepada tauhid. Maka di antara tugas para anbiya, para nabi adalah mengembalikan umat kepada ketauhidan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap rasul, setiap umat seorang rasul, tujuannya adalah untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Wajamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu ini terputus di antara hikmahnya seperti itu. Yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa takut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah menjumpai malaikat Jibril. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa rindu kepada Al-Quran, kepada wahyu. Yang ketiga adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah keimanannya masih tetap atau tidak? Apakah dia keluar dari keislaman atau tidak? Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, faqala fi hadithihi, maka disebutkan dalam hadisnya, bainama ana amshi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sedang berjalan, ya. Karena Nabi sama seperti kita, jalan, ya. Dia masuk ke pasar, bermuamalah seperti biasa, belanja, beli, berjualan, sama seperti kita manusia pada umumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, id sami'tu sautan minas sama, kata Nabi, aku mendengarkan suara dari atas langit, dari langit. Farafa'tu basari, maka aku mengangkat pandanganku, fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Dan ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira duduk di antara langit dengan bumi, di atas kursi. Faru'ibtu minhu, maka aku pun takut dari pemandangan tersebut. Karena malaikat Jibril ini besar. Disebutkan bahwasanya dari ufuk timur ke ufuk barat, ini apa? Semuanya malaikat Jibril. Ditutupi oleh malaikat Jibril. Disebutkan bahwasanya Jibril memiliki 600 sayap. Para malaikat memiliki sayap, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat, dia memiliki sekitar 600 sayap. Maka Rasulullah SAW ketika melihat penampakan tersebut, beliau merasa takut. Maka apa? Faroja'tu. Maka Rasul SAW pun pulang ke rumahnya. Faqultu zammiluni, maka Nabi SAW mengatakan, selimutilah aku, zammiluni.
Karena beliau masih ada rasa takut. Takut yang pertama, ketika datang malaikat Jibril menemuinya di Gua Hira. Datang lagi malaikat Jibril dalam bentuk yang lebih besar lagi, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka apa? Tumbuhlah rasa takut dalam dirinya. Maka mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Maka turunlah ayat, fa anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. War rujza fahjur. Dan berhala disingkirkanlah. Inilah ayat yang kedua setelah turunnya wahyu yang kedua setelah turunnya surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Mudaththir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa makna ya ayyuhal mudaththir? Wahai orang-orang yang berselimut, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang tidak mau ada pergerakan, orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang mageran. Qum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Maka ayat ini menjadi bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada penduduk Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ketika itu mendakwahi para penduduk Mekah dengan mengatakan, ya ahla Makkah, qulu la ilaha illallah. Wahai penduduk Mekah, katakanlah la ilaha illallah tuflihun. Kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Maka Nabi mulai mendakwahkan Islam ini dengan dakwah sirriyah kepada orang-orang terdekatnya. Maka mulailah masuk orang-orang. Yang pertama adalah masuk dari perempuan, istrinya Khadijah. Masuk Islam dari anak kecil itu Ali bin Abi Thalib. Dari orang-orang dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'anzir, dan berilah peringatan. Ini pun menjadi tugas kita semuanya sebagai seorang, apalagi menjadi seorang guru, jadi seorang dai, maka tugas kita bagaimana menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang dalam berdakwah, beliau mengorbankan raganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, semuanya dalam rangka untuk berdakwah ilallah ta'ala. Bagaimana mengajak seluruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya hidayah itu terbagi dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayah taufik adalah hidayah yang Allah berikan langsung, yang Allah tunjukkan kepada orangnya langsung. Sedangkan hidayah irsyad adalah hidayah yang ditunjukkan oleh para dai, oleh orang-orang yang sayang kepada dia. Makanya dakwah ini adalah perlu kita sebarluaskan, perlu kita perjuangkan. Kita bisa mengenal Islam, bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, adalah dengan dakwah. Dan kewajiban berdakwah ini bukan hanya kewajiban para asatidzah, bukan hanya kewajiban para guru, bukan hanya kewajiban para syekh. Semua kita yang menyampaikan, yang mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib menyampaikan dakwah Islam ini. Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita hanya mengenal, kita hanya bisa contohnya membaca surat Al-Fatihah dengan benar, maka ini yang kita dakwahkan. Kita hanya bisa tata cara wudhu yang benar contohnya, maka ini kita dakwahkan kepada orang lain. Agar apa? Ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat. Maka di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah yang kita amalkan dan kita dakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya yang kita hafalkan, bukan yang kita baca saja, tapi yang kita amalkan dan kita dakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun nanti di lapangannya ketika kita mengamalkan ilmu,
Ketika kita mendakwahkan ilmu, ada saja pasti halangan dan rintangan. Itulah ujian yang Allah berikan kepada para pengemban dakwah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Karena apa? Mereka lah yang mendakwahkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar. Yang Nabi warisi adalah ilmu. Maka para jamaah, ikhwani wal akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah berdakwah ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengajar, maka kita dakwahkan kebaikan kepada anak murid kita. Kita sebagai entrepreneur, maka kita dakwahkan kepada karyawan kita. Kita sebagai bos contohnya, maka kita dakwahkan apa yang kita bisa. Ya. Kita sebagai penanggung jawab atau sebagai kepala desa atau apa, maka kita dakwahkan dengan apa yang kita mampu. Agar apa? Agar menjadi hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi amal jariah kita kelak di akhirat, agar menjadi terus ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Tapi ketika kita tidak mendakwahkan ilmu yang kita miliki, maka Allah akan mencabut keberkahan dari ilmu tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, fa'angzir, maka berikanlah peringatan kepada orang. Maka ini fungsinya dakwah, adalah memberikan peringatan. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, agar orang bisa menerima apa yang kita ajak, kita dakwahi. Jangan kita dakwah tapi dengan cara yang kasar, dengan cara memaksa. Ya. Dalam Islam tidak boleh kita memaksa, la ikraha fid din. Tidak boleh paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah nampak, telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Telah jelas dalam Islam. Tinggal kita berdakwah, wa ma 'alaika illal balag. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah, mulai mendakwahi para penduduk Mekah. Meskipun banyak cobaan, halangan dan rintangan ketika beliau mendakwahkan dakwah Islam di kota Mekah. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kum fa'anzir hadzir minal azabi ma lam yu'min bika wa rabbaka fakabbir. Azim, muliakanlah, besarkanlah nama Tuhanmu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam dakwah Islam ini kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena itulah inti dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah, tiada zat yang berhak yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Menjauhi kesyirikan. Makanya kesyirikan dalam Islam itu perbuatan dosa besar. Karena apa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik ini ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takuti, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kepada umatku, kepada kalian adalah syirik kecil. Yaitu apa? Ar-riya, yaitu perbuatan riya. Seseorang ibadah hanya ingin disanjung, dilihat oleh orang lain. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah dan seterusnya, tidak ada syirik. Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita di sini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tidak menyekutukannya dengan segala apapun. Maka dalam Islam, jalan yang menuju kesyirikan dilarang semuanya. Contohnya adalah ziarah kubur. Dahulu dalam Islam,
Awal mula kedatangan Islam dilarang ziarah kubur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha." Dahulu di awal kedatangan Islam kata Nabi, aku melarang kalian untuk menziarahi, mendatangi kuburan. Tapi sekarang silahkan ziarahi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui para sahabat imannya sudah tinggi, akidahnya sudah kuat. Maka apa kata Nabi? Silahkan sekarang ziarah kubur. Tapi apa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur? Karena apa? Di situ ada ta'zim, mengagungkan sahibul kubur. Yang itu terjadi di sebagian masyarakat kita. Ketika sebagian orang pergi ke kuburan, tujuannya untuk apa coba? Untuk meminta kepada Allah, tapi berwasilah kepada sahibul kubur. Ini apa bedanya dengan perilaku orang-orang di zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy? Mereka meminta kepada Allah, tapi mengatakan apa? Kami ini kotor. Kalau minta langsung kepada Allah, kami ini nggak bakal diterima, nggak bakal diijabah doa-doanya. Maka apa? Kami minta dulu kepada patung-patung atau berhala-berhala, biar patung ini menyampaikan hajat atau kemauan kami. Nah, ini yang terjadi di sebagian masyarakat. Ya. Mereka pergi berziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil berkah, mengalap berkah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dalam Islam, jangan menyekutukan Allah, ya. Jangan berbuat syirik. Ya. Maka seluruh jalan wasilah menuju kesyirikan di dalam Islam dilarang. Kenapa? Akan menimbulkan kesyirikan, akan mengotori asma Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam ayat ini, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, ay minan najasah. Ya, yaitu bersihkanlah pakaianmu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang sangat sekali memperhatikan masalah kebersihan, masalah kesucian. Maka dalam kitab-kitab fikih, ketika kita mempelajari fikih, pasti yang pertama kali kita pelajari adalah kitabut thaharah. Dan itu dimulai dengan air. Ya, bagaimana kita bersuci. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang cinta kepada kebersihan. Ya. Kalau ada orang Muslim jorok, berarti keislamannya dipertanyakan. Orang Muslim itu orang yang bersih, orang yang rajin, orang yang rapih. Ya. Maka dalam hadis, an-nadhafatu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Karena ketika kita beribadah atau sholat dengan pakaian yang tidak bersih, tidak layak kita pakai untuk sholat, maka akan mengurangi pahala sholat tersebut. Maka seorang muslim adalah orang yang menjaga kebersihannya, entah kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya, kebersihan tempat tinggal dia, lebih-lebih kebersihan hati dia. Karena muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan perbuatannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang selamat dari lisan dan perbuatannya. Jadi orang muslim yang sesungguhnya adalah yang tidak mudah menggibah, yang tidak mudah mencela orang lain, yang tidak mudah menjelekkan orang lain. Inilah muslim yang sesungguhnya. Karena apa yang kita ucapkan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang mereka ucapkan melainkan ada malaikat raqib atid yang menulis kebaikan atau keburukan yang dia ucapkan. Apalagi perbuatan. Inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil kepada kita. Kebaikan yang kita kerjakan akan Allah berikan pahalanya di akhirat. Keburukan yang kita kerjakan di dunia akan dituai pahalanya atau balasannya ketika di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal kebaikan sedikit pun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat dari hasil kebaikan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat keburukan tersebut ketika di akhirat kelak.
Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah warabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ar-rujz di sini maknanya adalah al-authan, yaitu berhala-berhala, yaitu patung-patung. Ya. Maka dalam hadis Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada, maaf, anjingnya, berhalanya, atau gambar hewan, ya, gambar-gambar yang bernyawa. Kalau ada patung-patung di rumah-rumah kita, disingkirkan. Ya. Ada foto-foto yang bernyawa, itu disingkirkan. Karena menyebabkan apa? Rumah kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senang ketika melihat rumah tersebut tidak didatangi oleh malaikat. Apalagi ketika kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, maka setan yang ada di luar ikut masuk dengan kita. Makan ikut makan dengan kita, tidur ikut tidur dengan kita, semuanya ikut dengan aktivitas kita. Tapi kalau kita masuk ke dalam rumah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun gak ada orang, maka apa? Setan yang di luar tidak akan ikut dengan kita. Atau kita mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Maka terjaga diri kita, keluarga kita, rumah kita dari syaitan. Maka di sini ar-rujz yaitu maknanya al-authan, yaitu berhala-berhala disingkirkan, dihancurkan. Karena simbol dari kesyirikan adalah orang ketika terikat hatinya dengan berhala-berhala. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang menyembah berhala. Sejatinya orang-orang sekarang atau orang-orang non-Islam pun, non-Muslim pun, yang mereka selain agama Islam, mereka menyembah berhala. Orang Hindu menyembah berhala, patung-patung mereka sembah, pohon mereka sembah, ya, syaitan mereka sembah. Orang Buddha menyembah patung, orang Nasrani juga menyembah patung Maryam, orang Yahudi juga sama menyembah batu. Ya. Tidak hanya Islam agama yang murni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai agama Islam ini dikotori dengan berhala-berhala tersebut, ya. Atau kita hanya sekedar memajang doang pajangan di rumah, itu pun sama hukumnya. Kita enggak majang patung ini bukan untuk disembah, Ustaz, tapi untuk pajangan aja bagus kelihatannya. Ada patung apa harimau itu kan biasanya orang. Ada patung kuda atau apa gitu. Tetap hukumnya sama seperti berhala. Lebih baik kita singkirkan patung-patung tersebut. Karena apa? Syaitan akan masuk atau malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turunnya surat Al-Mudaththir ini, fahamiyal wahyu wa tataba'a. Maka wahyu turun, ya. Wahyu turun terus-terusan, ya, tidak terputus lagi, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa dengan kedatangan wahyu tersebut, ya. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkendara, turun wahyu kepada beliau. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat, turun wahyu kepada beliau, ya. Jadi ketika sudah turunnya surat Al-Mudaththir ini, maka wahyu turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus menerus. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang keempat tentang wahyu tidak turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berhentinya wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada yang mengatakan, para ulama mengatakan berhenti selama 3 tahun, ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Apa di antara tujuannya kok wahyunya terputus? Maka para ulama mengatakan, menyebutkan beberapa pendapat. Yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa ketakutan dari diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah untuk menimbulkan rasa rindu kepada wahyu tersebut.
Jadi kalau seorang sudah tidak bertemu lama, biasanya ketika pertemuan yang lama ini dia akan merasa bahagia. Ya. Yang ketiga adalah ujian bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Apakah benar keimanannya? Ya. Karena keimanan itu perlu diuji. Ya. Kalau kita beriman, tapi kita ketika diuji kita nggak lulus, maka keimanannya dipertanyakan. Ya. Sejauh mana, setebal mana keimanannya, maka setebal itu ujian yang akan dia terima. Ya. Maka ketika Nabi SAW ditanyakan, ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'an. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat, yang paling keras ujiannya? Maka Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi, thummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal para nabi. Karena apa? Nabi keimanannya tinggi, otomatis ujiannya pun tinggi. Maka ketika keimanan kita tipis, ya, ujiannya pun akan dikondisikan dengan keimanan tersebut. Kalau keimanan kita tinggi tebal, maka ujian pun akan semakin berat.